Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ilmu Budaya. Nah, kali ini saya ditemani oleh Umi Kulsum dan juga Diva Khalisoh. Dan pada kali ini juga kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Abdul Haki. Halo Kak Abdul Haki. Halo semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih Kak Akun memperkenalkan diri dulu. Enaknya dipanggilnya Kak, Bang, atau apa nih? Manggilnya Kak aja. Kak Hakun ya. Sebenarnya bisa Kak Hakun, bisa Kak Haki, nyamannya gimana? Silakan Kak Haki, perkenalkan diri. Ya, nama saya Abdul Haki. Saya tinggal di Jakarta Timur. Sekarang sedang menempa S2 di salah satu universitas di Timur Tengah, di Universitas Islam Madinah. Jurusannya jurusan bahasa lugah. S1 saya sama kalian. Nah, jadi saya ini senior kalian. Jadi kita makanya manggilnya Kak aja ya, biar kakak kelas. Jurusannya juga sama, saya di kebahasan kebudayaan Arab pas di Al-Azhar Indonesia. Saya di sastra dan bahasan kebudayaan Arab. Jadi gitu. Berarti kegiatan untuk kesibukan sekarang masih kuliah nih di sana ya, Kak? Masih kuliah dan online. Sekarang saya lagi di Jakarta, lagi di Indonesia. Nanti insya Allah di bulan Agustus baru balik lagi ke Madinah. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget narasumber kita kali ini nih. Kita mau bahas apa ya? Oh iya, tema utama kita nih hari ini tentang kesetaraan gender nih, Kak. Kesetaraan gender di Arab Saudi. Kesetaraan gender. Oh, kita bahas kesetaraan gender, tapi terfokus di Arab Saudi aja ya, nggak general di seluruh negara atau? Ya, kita fokus ke Arab Saudi aja. Boleh, itu menarik tuh. Oh iya, sebelumnya nih kita belum memperkenalkan diri. Nama Iya, saya kalian dipanggil apa? Ya, nama saya Lutfi Rahma Sabila, dan sekarang masih menempuh kuliah juga di Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, sebagai adik kelasnya Kak Akun berarti ya. Karena kita baru sekarang semester 4, jauh sekali. Kak Akun udah S2, lagi S2. Dan ini juga, yang lainnya juga nih, Umi Kulsum, Diva Khalisoh juga sama, teman kelas kita, sama-sama di jurusan Budayaan Sastra Arab, Ilmu Pengetahuan Budaya Sastra Arab, dan sama-sama di semester 4 juga sekarang. Oke. Jadi panggilnya Lutfi, Umi, sama Diva ya? Ya. Iya. Baik. Gimana? Langsung aja ke tema podcast kita kali ini nih. Tema boleh. Silakan Umi untuk menyampaikan pembukaan maupun baik pertanyaan diskusi kali ini. Oke. Karena tema kita pada diskusi kali ini adalah kesetaraan gender di masyarakat Arab. Pertanyaannya buat Kak Hakun, hubungannya kesetaraan gender sama kebudayaan masyarakat Arab sendiri itu seperti apa ya, Kak? Kesetaraan gender dan kebudayaan Arab. Kalau yang kita tahu, kita kembali ke masa jahiliyah ya, masa lampau bangsa Arab, yang dimana bangsa Arab ini sangat merendahkan wanita, bisa dibilang. Karena yang kita tahu bangsa Arab ini sangat menjaga nasab keluarga, dan nasab itu hanya diturunkan oleh si laki-laki ini. Perempuan nggak bisa nurunin nasab, sehingga ada berangkat dari itu ada faktor
di mana perempuan ini dibedakan sama laki-laki. Laki-laki lebih istimewa dari perempuan dalam hal seperti kepemimpinan. Perempuan dibatasi, perempuan nih kesannya bodoh karena nggak boleh menuntut ilmu dan lain sebagainya. Bahkan ada budaya Arab yang dimana jikalau mereka melahirkan perempuan, itu sebuah kehinaan bagi mereka, dan mereka nggak sungkan-sungkan untuk membunuh bayi mereka itu. Yang kita ketahui sejarah sahabat Nabi radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab mengubur anaknya hidup-hidup, anak perempuannya hidup-hidup. Ya, jadi sampai se-ekstrim itu budaya mereka terhadap wanita. Itu jahiliyah, tapi namun ketika datangnya Islam, Arab sedikit berubah karena yang kita tahu Islam ini sangat fokus terhadap kesetaraan gender, memperhatikan manusia maupun dia laki atau perempuan, tidak dilihat gendernya, kan tapi dilihat amal ibadahnya, kualitas ibadahnya kepada Allah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, dari faktornya sendiri, faktor kesetaraan gender di masyarakat Arab itu faktornya karena apa ya, Kak? Gimana? Dari kesetaraan gender yang muncul di masyarakat Arab itu seperti apa? Yang seperti tadi yang saya katakan gitu, perempuan nggak dikasih haknya sebagaimana laki-laki. Kalau sekarang udah lebih moderat. Arab setelah di era kerajaan Raja Salman, mereka lebih memperhatikan hak wanita, walaupun kebijakan ini kontroversial di negara mereka karena banyak yang menentang, banyak juga yang mendukung. Kayak seperti perempuan nih dikasih hak sebagaimana laki-laki, boleh bersekolah hingga sampai ke perguruan tinggi, boleh mengendarai kendaraan tanpa harus ada mahramnya dan lain sebagainya. Ya gitu, Mi. Berarti memang ya silakan, Mi. Ya, berarti ada pro dan kontrak sendiri di daerah negara Arab Saudi sendiri, ada pro dan kontraknya. Ada pro dan kontra. Iya. Kalau yang pro itu seperti apa, Kak? Kalau kita kan tadi ngeliat ada yang pro-nya. Gimana, Mi? Yang pro dari kesetaraan gender di Arab Saudi itu gimana? Sebelumnya pro dan kontra ini datang dari berbagai kalangan. Dari kalangan intelektual maupun masyarakat biasanya. Namun yang paling kencang, paling keras kontra ini ulama. Namun nggak semua ulama, ada ulama juga yang pro. Dan Umi ditanya, yang pro ini apa gimana tadi? Ya, yang pro itu seperti apa? Contoh, yang pro ya mereka mendukung kebijakan kerajaan, pada kebijakan yang diambil sama kerajaan yang itu lebih moderat, lebih membiarkan wanita untuk mengendarai kendaraan, boleh wanita sekolah tinggi-tinggi, punya cita-cita tinggi-tinggi karena mereka juga punya hak, dibatasi dengan kebijakan-kebijakan yang lain, kayak biar nggak terlalu over lah kayak gitu. Karena kan kita itu juga Arab Saudi itu negara Muslim ya, yang dimana ada kiblat di sana itu Mekah, Ka'bah. Ya. Berarti memang alasan boleh Diva, alasan apa? Nggak apa-apa nih. Apa alasan Raja Salman mengubah kesetaraan gender itu di Arab? Alasan Raja Salman, kalau kita lihat dari statementnya Raja Salman, Raja Salman ingin meningkatkan perekonomian negara. Jadi misalkan kalau Raja Salman masih terus-terusan kebijakan kayak perempuan di rumah aja, perempuan di dapur aja, itu kayak apa ya? Dalam sumber daya manusianya ini kurang gitu. Jadi perlulah
mengganti kebijakan sehingga perempuan pun juga bisa kontribusi dalam memakmurkan, dalam meningkatkan ekonomi negara gitu. Kalau dilihat dari statement Raja Salman seperti itu, dia ingin meningkatkan ekonomi negara Arab Saudi. Berarti kebijakan-kebijakan Raja Salman saat ini itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya itu sangat banyak ya, mulai dari mempermudah wanita sendiri kan, karena di sewaktu-waktu pasti wanita ini adalah waktu-waktu di mana dia tidak ada yang bisa menemani, misal keluar rumah atau untuk berpergian gitu. Kan nggak setiap waktu, misalnya waktu darurat gitu ya. Kan tidak harus, kalau misalnya kebijakan hanya untuk harus seperti ini, kaku seperti itu, pasti akan mempersulit juga sebenarnya. Ya, betul banget Lutfi. Oke. Gimana nih tanggapan Kak Hakun nih tentang, ya kalau dibilang sekarang sih sebenarnya pendidikan di Arab ini sudah mulai, itu tadi kesetaraan gender mulai ada, mulai dari boleh untuk menyetir gitu ya, untuk datang ke kampus sendiri. Kalau untuk, tapi nih untuk di luar, wanita-wanita di luar Arab yang ingin bersekolah di Arab Saudi, tapi itu tetap masih ada kebijakan seperti harus mempunyai mahram yang menetap di sana, walaupun memang kita sekarang sudah diperbolehkan untuk datang ke kampus tanpa diantar begitu, bisa menyetir dengan membawa mobil sendiri seperti itu. Tapi tetap harus persyaratannya kita mengunjungi pendidikan, untuk menempuh pendidikan di sana harus dengan syarat harus ada mahram yang di sana. Gimana menurut Kak Hakim pendapat? Kalau kakak setuju aja, karena kan yang namanya menuntut studi di Arab Saudi itu kan memerlukan waktu yang lama ya, kayak bertahun-tahun, dan memerlukan biaya yang banyak dan di lingkungan yang berbeda. Jadi kayak kita di Indonesia masuk ke Arab Saudi itu lingkungannya beda dan jauh dari keluarga, itu memang kayak butuh lah yang namanya mahram untuk menjaga kita kalau kita, atau ngelindungin kita dan lain sebagainya. Dan itu keputusan itu pure. Keputusan itu haknya dari government Arab Saudi. Jadi kita nggak bisa ganggu gugat. Nah, kalau dibilang pendapat saya setuju aja. Karena kan yang Lutfi juga bilang sedikit berubah ya kebijakan itu, kayak emang tetap harus ada mahram, tapi untuk ke kampusnya itu sendiri nggak apa-apa gitu kan? Iya. Datang sendiri nggak apa-apa. Sebenarnya masyarakat yang tidak setuju, yang kontra terhadap kebijakan-kebijakan era Raja Salman sekarang ini, apakah bisa dibilang karena faktor budayanya Arab yang dahulu sudah tertanam, karena mindset orang Arab di zaman dahulu itu kan pasti wanita itu kerjanya ya di rumah, mendidik anak di rumah, mengurus anak, mengurus rumah begitu. Dan kalau laki-laki itu pasti harus bekerja di luar rumah dan mencari nafkah untuk keluarganya. Iya. Jadi kalau dibilang faktor utamanya karena budaya, ya benar, karena budaya Arab memang seperti itu kan. Dan yang kedua juga kalau menurut saya faktor dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh raja-raja sebelum Raja Salman itu, faktor dari ulama-ulama di Saudi yang mereka ini mengambil istinbat hukum ini kontekstual atau secara letterlek yang tertulis di Al-Quran hadis, tanpa ada uraian-uraian, tanpa ada tafsir-tafsir, sehingga ya pokoknya gitu, kontekstual gitu. Itu faktor yang kedua kalau menurut saya. Karena ada juga ulama yang lebih moderat, yang lebih pendapatnya mendukung kaum kesetaraan gender, walaupun sebenarnya tidak mendukung. Mereka pun punya dalil-dalil, punya hujah
punya argumen tentang hal itu. Sebelumnya saya mau nanya, definisi kesetaraan gender menurut kalian ini apa? Kesetaraan gender itu apa? Yang bikin Yang bikin wanita nih, kaum wanita menuntut hak kesetaraan gendernya apa? Apa yang dilihat emang tidak seimbang? Mungkin kebebasan dari gimana, Umi? Mungkin karena perempuan itu menuntut haknya karena ingin mengekspresikan bukan hanya di rumah atau kita pergi harus ada mahram, tapi kita ingin mengekspresikan yang ada pada diri kita, bersosialisasi sama masyarakat luas. Itu sih yang menjadi dasar mungkin adanya kesetaraan gender, dan perempuan juga menuntut adanya hak tersebut. Setuju sih sama Umi. Gimana, Diva? Setuju sih sama Umi. Kan banyak perempuan yang mungkin sebenarnya banyak bakatnya tapi kependam gara-gara gara-gara perempuan itu harus di rumah. Padahal sebenarnya banyak banget perempuan yang mungkin punya ide-ide baru dan bisa lebih berkembang kalau misalnya nggak ada gitu aja. Pertanyaan terakhir nih buat Kak Hakun, apa sih perspektif Islam tentang kesetaraan gender? Perspektif Islam tentang kesetaraan gender, ya? Iya, Kak. Islam, yang kita tahu, Islam nih Allah memandang umatnya, memandang hamba-hambanya, enggak dilihat dari warna kulitnya, suku bangsanya, apalagi alat kelaminnya, jenis kelaminnya, kan, tapi Allah ngelihat dari amal ibadahnya. Bagaimana ayat inna khalaqnakum min in akramakum indallahi atqakum. Allah enggak ngelihat kalian dari sisi fisik kalian atau apapun, tapi Allah ngelihatnya amal kalian. Makanya sebelum ayat ini Allah bilang ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah sebut jenis kelamin laki-laki juga perempuan. Baru in akramakum indallahi atqakum. Yang sebaik di antara kalian, paling baik ini kata Allah yang bertakwa, bukan dari laki-laki atau perempuan. Jadi seperti itu. Dan juga di ayat lain walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Allah memuliakan anak keturunan Adam. Dan anak keturunan Adam ini nggak cuma laki, tapi juga perempuan. Pokoknya perspektif Islam tentang kesetaraan gender itu ya, Islam melihat kesetaraan gender ini sama-sama gitu, sama-sama mulia. Maupun dia laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk berbuat kebaikan, untuk berkontribusi dalam hal-hal baik, begitu. Islam perspektifnya tentang kesetaraan gender ini gitu, seperti itu. Berarti memang Islam itu memandang manusia bukan dari dia laki-laki atau perempuan ataupun dari fisiknya, tapi dia memandang kepada keimanan seseorang gitu ya. Dan dalam Islam pun sangat memperhatikan kesetaraan gender tersebut antara laki-laki dan perempuan, gitu ya Kak Hakun ya? Makanya salah satu periwayat hadis paling banyak itu dari perempuan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Dan itu diakui. Itu kan riwayat itu kan salah satu knowledge, salah satu karya Sayyidatuna Aisyah, keilmuan Sayyidatuna Aisyah dipakai sampai sekarang, diakui sampai sekarang. Itu bukti kalau Islam ini nggak mandang cuma cowok yang harus ini, tapi cewek juga boleh ikut andil dalam agama maupun dalam kebangsaan. Seperti itu. Seru banget nih deh tadi podcast kita, mulai dari kita bahas tentang budaya, kemudian berlanjut ke kesetaraan gender, kita juga membahas tentang perspektif Islam tentang kesetaraan gender. Tapi sayang banget nih waktu kita sebentar lagi udah mau habis. Mau habis ya. Di sini juga kebetulan nggak asar kamu salat. Iya.
Terima kasih untuk Kak Hakun atas waktu dan kesempatannya pada kali ini, podcast kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Oke, cukup sekian podcast untuk kali ini. Terima kasih untuk Kak Haki yang sudah hadir di acara kali ini yang membawakan ilmu-ilmu baru untuk kita semua dan pengetahuan-pengetahuan yang sangat menarik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.